Halo, selamat pagi. Selamat berjumpa dalam pelajaran sejarah peminatan. Sejarah peminatan kita kali ini, kita akan memasuki bab baru, yaitu manusia purba di Indonesia dan di dunia. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu kalian diharapkan mampu mengetahui jenis-jenis manusia purba yang ada di Indonesia. Nah, terlebih dahulu kita membahas secara umum, yaitu jenis-jenis manusia purba yang ada di Indonesia itu dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama adalah Meganthropus, yang kedua Pithecanthropus, dan yang ketiga itu adalah jenis Homo. Nah, kita akan membahas satu persatu dari ketiga jenis manusia purba tersebut. Yang pertama, Meganthropus. Nah, Meganthropus itu berasal dari 2 kata, yaitu mega artinya besar atau raksasa, dan anthropus artinya manusia. Nah, jadi Meganthropus itu adalah manusia besar ataupun manusia raksasa. Jenis manusia purba Meganthropus ditemukan oleh Van Koningswald pada tahun 1936 di daerah Sangiran. Nah, pada sejarah Indonesia kita sudah tentu membahas ini, yaitu ada 2 situs penemuan manusia purba di Indonesia, yaitu yang pertama adalah di Sangiran dan yang kedua itu adalah di Ngawi. Nah, yang ketiga, hasil penemuan ini sering dikenal dengan nama Meganthropus Palaeojavanicus, artinya manusia raksasa dari Jawa. Jadi Palaeojavanicus itu adalah dari Jawa. Nah, ciri-cirinya bisa kamu lihat pada slide berikut ini. Ini merupakan gambar dari Meganthropus Palaeojavanicus. Nah, ciri-cirinya itu bagaimana? Yang pertama itu adalah memiliki tulang pipi yang tebal. Yang kedua, memiliki otot rahang yang kuat. Tidak memiliki dagu. Memiliki tonjolan belakang yang tajam. Memiliki tulang kening yang menonjol. Memiliki perawakan yang tegap. Memakan tumbuh-tumbuhan dan hidup berkelompok dan berpindah-pindah. Nah, pada sejarah Indonesia itu kalau berpindah-pindah itu merupakan nomaden, kan itu kan. Nah, kemudian yang kedua, jenis manusia purba yang kedua itu adalah Pithecanthropus. Nah, Pithecanthropus itu berarti manusia kera berjalan tegak. Nah, bisa kamu lihat pada gambar berikut ini. Ini merupakan gambar dari Pithecanthropus. Nah, apa itu Pithecanthropus? Pithecanthropus itu merupakan jenis yang paling banyak ditemukan di Indonesia. Fosil ini berasal dari Pleistosen bawah dan tengah. Mereka hidup dengan cara berburu makanan. Mereka sudah memakan segala, tetapi makanannya belum diolah. Artinya bahwa mereka itu masih food gathering. Itu pada sejarah Indonesia diingat kembali. Nah, jenis-jenis Pithecanthropus. Yang pertama itu adalah Pithecanthropus erectus, artinya manusia kera yang berjalan tegak. Nah, jenis ini ditemukan oleh Eugene Du Bois tahun 1891 di Trinil. Nah, ciri-cirinya itu yang pertama adalah volume otak mencapai 900 cc. Volume otak manusia modern lebih dari 1000 cc, sedangkan volume otak kera hanya 600 cc. Nah, kemudian ciri yang berikutnya itu berbadan tegap dengan alat pengunyah yang kuat. Tinggi badannya 165 sampai dengan 170 cm. Berat badannya sekitar 100 kg. Makanannya masih kasar dengan sedikit dikunyah. Hidupnya diperkirakan 1 juta sampai setengah juta tahun. Kemudian berikutnya itu adalah Pithecanthropus mojokertensis. Nah, ditemukan di mana? Yaitu pastinya di Mojokerto, Jawa Timur. Yaitu penemunya adalah Van Koningswald.
Nah, makhluk ini diperkirakan hidup sekitar 2,5 sampai dengan 2,25 tahun yang lalu. Nah, ciri-cirinya itu berbadan tegap, mukanya menonjol ke depan dengan kening yang tebal dan tulang pipi yang kuat. Nah, bisa lihat gambar berikut ini. Ini merupakan gambar dari Pithecanthropus mojocertensis. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah Pithecanthropus robustus, artinya manusia kera yang kuat. Nah, ini fosil dari Pithecanthropus robustus. Nah, fosil ini ditemukan Weidenreich dan von Koenigswald pada tahun 1939 di Trinil, yaitu merupakan lembah Bengawan Solo. Nah, ciri-cirinya bisa kamu lihat, yaitu yang pertama, tinggi badan sekitar 165 sampai 180 cm. Volume otaknya masih 750 sampai 1000 cc. Bentuk tubuh dan anggota badan tetap. Nah, alat pengunyah dan alat tengkuk kuat. Geraham besar dengan rahang yang kuat. Bentuk tonjolan kening tebal. Bagian belakang kepala tampak menonjol. Itulah ciri-ciri dari Pithecanthropus robustus. Nah, kita masuk ke bagian yang ketiga, yaitu jenis Homo. Nah, Homo ini merupakan manusia purba terakhir yang ditemukan di Indonesia. Nah, ciri-cirinya bagaimana? Yaitu muka lebar dengan hidung yang lebar. Mulutnya menonjol, dahinya juga masih menonjol. Bentuk fisiknya sudah seperti manusia sekarang, yaitu tingginya 130 sampai 210 cm. Berat badannya yaitu 30 sampai dengan 150 kg. Hidupnya itu sekitar 40.000 sampai dengan 25.000 tahun yang lalu. Itu merupakan ciri-ciri dari manusia purba Homo. Nah, masuk kita ke jenis-jenis Homo. Nah, yang pertama itu adalah Homo soloensis. Nah, berarti Homo ini ditemukan di Solo, ditemukan di Ngandong, Lembah Bengawan Solo, antara tahun 1931 sampai dengan 1934. Nah, penemunya itu adalah Terhard dan Oppenord. Kehidupan Homo soloensis sudah lebih maju dengan berbagai alat untuk memenuhi kebutuhan dan mempertahankan hidup dari berbagai ancaman. Nah, ancaman yang dimaksud itu sudah pasti bisa jadi itu adalah ancaman dari binatang buas, kemudian itu ancaman dari cuaca, ataupun ancaman dari alam. Nah, kemudian yang bagian yang B itu adalah Homo wajakensis. Nah, ini dia merupakan gambar fosil dari Homo wajakensis. Berarti Homo wajakensis ini asalnya dari wajak, yaitu yang ditemukan oleh Eugene Du Bois pada tanggal 1889, yaitu pastinya di Wajak, Tulungagung, Jawa Timur. Nah, Homo wajakensis diperkirakan menjadi nenek moyang dari ras Australoid yang merupakan penduduk asli Australia. Itu merupakan Homo wajakensis. Nah, kemudian berikutnya itu adalah Homo sapiens. Nah, ini adalah Homo sapiens. Nah, jenis manusia purba yang memiliki bentuk tubuh yang sama dengan manusia sekarang. Mereka telah memiliki sifat seperti manusia sekarang. Nah, jadi bagaimana sifat kita yang sekarang ataupun sifat dari manusia sekarang itu sama dengan Homo sapiens. Nah, kehidupan mereka sangat sederhana dan hidupnya itu masih mengembara. Nah, Homo sapiens digolongkan sebagai berikut, yaitu Homo wajak ataupun Homo wajakensis, dan yang kedua itu adalah manusia liang bua. Nah, Homo wajakensis tadi sudah kita terangkan ataupun sudah ada penjelasannya tadi, berarti manusia yang berasal dari wajak. Nah, kemudian ada dia manusia liang bua. Nah, ini ditemukan oleh Peter Bourne dan Mike J. Marwood pada tahun 2003 lalu. Nah, temuan ini dianggap sebagai penemuan spesies baru yang kemudian diberi nama Homo floresiensis. Nah, jadi ini
sama saja dia asalnya dari, kalau sudah dikatakan Homo floresiensis itu berarti berasal dari Flores. Nah, seusia dengan tempat yang ditemukannya fosil manusia liang bua adalah sebuah gua yang dingin. Nah, sebuah gua yang sangat lebar dan tinggi dengan permukaan tanah yang datar, merupakan tempat bermukim yang nyaman bagi manusia pada masa praaksara. Nah, masa praaksara yang dimaksud adalah masa sebelum mengenal tulisan. Itu adalah praaksara. Nah, yang artinya bahwa manusia liang bua ini berarti liang bua itu merupakan gua. Nah, gua yang dingin katanya. Nah, sama manusia liang bua ini disamakan dengan manusia Flores ataupun manusia floresiensis. Nah, itu dia manusia liang bua. Nah, itulah penjelasan singkat kita mengenai manusia purba yang ada di Indonesia. Itulah tadi jenis-jenis dari manusia purba yang ada di Indonesia. Saya harap kalian memang sudah memahami materi ini. Karena apa? Ini hanya ulangan sebenarnya. Mengapa saya bilang ulangan? Karena materi kita kali ini itu sudah kita bahas pada pelajaran sejarah Indonesia, yaitu pada bab pertama kita sudah belajar tentang manusia purba. Nah, kita juga sudah belajar siapa penemunya, kemudian situs apa saja yang sudah terdapat di Indonesia. Jadi Ibu harapkan kalian pahami dengan baik-baik. Nah, demikianlah pembelajaran singkat kita kali ini. Apabila masih ada kurang kalian pahami, bisa langsung kalian tanyakan melalui WA pribadi Ibu. Demikianlah pembelajaran ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di materi kita selanjutnya. Yang pastinya materi kita adalah membahas tentang manusia purba yang ada di dunia.